Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi rasulih ajmain amma ba'd. Anak didikku sekalian, paket B Yayasan Rahmatul Insan Tibans Kupang Kota Batang. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan rasa syukur itu kita bisa aktualisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan terian salam kembali kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak didikku sekalian, paket B dalam pertemuan semester genap ini perdana kita di tahun 2024, materi kita yakni tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutanku. Konvensi inti daripada proses pembelajaran ini adalah menyajikan pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan yang lain. Kompetensi dasar meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, kemudian memberikan contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang berakhlak mulia yang diutus oleh Allah. Allah mengutusnya untuk menyempurnakan daripada budi pekerti yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah panutan yang baik bagi umat manusia. Maka sudah seharusnya kita semua meneladani perilaku beliau. Salah satu perilaku yang sebaiknya kita ladani adalah sikap percaya diri dan mandiri. Apa artinya percaya diri? Percaya diri artinya perasaan mantap pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh ucapan dan perbuatan orang lain. Orang yang percaya diri adalah orang yang tidak ragu-ragu. Ia ingin dirinya mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Orang yang percaya diri memiliki mental yang kuat. Ia tidak mudah khawatir dan takut. Percaya diri termasuk perilaku akhlak mahmudah dan merupakan salah satu perilaku Nabi Muhammad SAW yang wajib kita teladani. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Inilah daripada dalil sikap percaya diri. Bagaimana ciri-ciri seorang siswa yang percaya diri? Di antaranya adalah yakin dalam melaksanakan tugas, mantap dalam bertindak, menghindari ketergantungan, menghindari keraguan-raguan, teguh pendirian, dan menghindari daripada rendah diri. Nah, inilah percaya diri. Bagaimana cara kita membiasakan bersikap percaya diri ini? Adalah supaya kita jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan malu mengerjakan kebaikan. Ya.
Apabila kita ini sebagai hamba Allah, maka tidak boleh ada rasa malu ketika kita berbuat baik. Biarkan orang berkata sesuai dengan keinginannya, mengejek-ngejek kita, dianggap kita ria dan lain-lain sebagainya ya. Yang pentingnya kita sudah bagus ya. Apa yang kita kerjakan karena Allah ya kita laksanakan. Jangan malu berbuat baik. Apa manfaatnya kita percaya diri ya? Di antaranya berpikir positif, berjiwa mandiri, memiliki kepribadian yang mantap, tidak putus asa dan berani. Nah, itu yang terpenting. Nah, kemudian sikap mandiri. Mandiri, apa itu arti mandiri? Ya, mandiri itu bukan artinya mandi sendiri, ya. Mandiri adalah sikap tidak bergantung dengan orang lain, artinya mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Mandiri ini kebalikan dari sifat bergantung, ya. Anak yang mandiri, siswa yang mandiri akan disukai banyak orang. Dia tidak ketergantungan kepada temannya. Ada PR-nya, suruh temannya kerjakan. Ada pekerjaannya, disuruh temannya kerjakan. Nah, ini ketergantungan tak boleh. Kita harus mandiri. Jangan kita takut salah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk hidup mandiri. Kalau kita menelusuri jejak hidup beliau, akan kita temukan betapa beliau seorang yang sangat mandiri. Ya, beliau tak segan mengerjakan pekerjaan kasar. Beliau sering menambal sendiri jubahnya, menjahit sepatunya, dan melakukan setumpuk pekerjaan rumah. Bagi beliau pekerjaan kasar tidak mengurangi sedikit pun kemuliaannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah tentang hal mandiri. Bagaimana ciri-ciri yang memiliki sikap mandiri? Ya. Di antaranya dapat mengatur dan mengelola waktu, kesempatan. Ya. Kemudian memiliki sikap berani, mau belajar dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Kemudian mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Cara membiasakan perilaku daripada mandiri ini, ya. Bagaimana kebiasaan kita yang baik, ya. Supaya membiasakan bersifat mandiri, kita biasakan memakai daripada punya kita sendiri. Kita mencuci baju kita sendiri, ya, sedikit-sedikit mencuci kepada laundry itu ya. Nah, kita biasakan ada tangan kita cuci. Kita rapikan tempat tidur kita, kamar kita sendiri. Nah, apa manfaatnya kita memiliki sifat mandiri ini? Di antara menjadi pribadi yang mandiri merupakan dasar modal utama kita kebahagiaan masa depan. Seseorang yang mandiri dia menjadikan sebagai manusia percaya diri, semakin sadar, bijaksana menyikapi dan memaknai proses kehidupan. Nah, itulah hal-hal yang dapat Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah sikap percaya diri adalah perasaan yang mantap pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas dan tidak terpengaruh dari ucapan dan perbuatan orang lain. Kemudian sikap mandiri adalah orang yang berani mengurangi ketergantungan hidupnya dari orang lain untuk lebih banyak bersandar pada kekuatannya sendiri. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, Bapak akan memberikan tugas, ya, dilaksanakan. Tugasnya nanti difoto, dikirim kepada WA Umi, ya, atau WA Bapak sendiri 082172427258, ya, Pak Husni Tamrin. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang kamu lakukan jika temanmu memberikan pengaruh yang buruk? Yang kedua, mengapa anak yang percaya diri tidak mudah putus asa? Yang ketiga, jelaskan salah satu sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sebutkan contoh perilaku mandiri yang dapat kamu lakukan ketika berada di rumah. Yang kelima, di mana sikap mandiri harus kita terapkan. Nah, mungkin demikianlah proses pembelajaran daring kita pada hari ini, hari Ahad, tanggal 7 Januari 2024. Semoga sehat selalu, semangat belajar dan mendapatkan keberkahan, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.